Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang pajak pertambahan nilai pertemuan 11. Pertama-tama izinkan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabila Aulia Azhara dengan NIM 11220050 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Melda Triana dengan NIM 11220022. Berikutnya itu pengisian surat pemberitahuan tahunan pajak pertambahan nilai 1111 ayat 1. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pengusaha kena pajak dalam pengisian surat tahunan adalah sebagai berikut. Setiap pengusaha kena pajak wajib mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan tahunan masa pajak pertambahan nilai dengan benar, lengkap dan jelas serta menandatanganinya. Yang kedua, surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai ditandatangani oleh pengusaha kena pajak atau orang yang diberi kuasa menandatangani. Yang ketiga, pengusaha kena pajak harus mengambil sendiri formulir surat pemberitahuan tahunan masa pajak pertambahan nilai ke kantor pelayanan pajak atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan. 4. Penyampaian surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai dilakukan secara langsung ke kantor pelayanan pajak tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan atau tempat lain yang ditetapkan. Yang kelima, surat pemberitahuan tahunan masa pajak pertambahan nilai disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman. Yang keenam, pengusaha kena pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan masa pajak pertambahan nilai dan isinya tidak benar dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 4 kali jumlah pajak berutang. Selanjutnya yaitu bentuk dan isi surat pemberitahuan tahunan masa pajak pertambahan nilai 1111 ayat 1 yang terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada induk surat pemberitahuan tahunan masa pajak pertambahan nilai dan yang kedua ada lampiran surat pemberitahuan tahunan masa pajak pertambahan nilai baik formulir kertas atau data elektronik. Masing-masing formulir diberi nomor, kode, dan nama formulir. Berikut adalah nomor, kode, dan nama formulir surat pemberitahuan tahunan masa pajak pertambahan nilai 1111. Yang pertama, yaitu ada surat pemberitahuan tahunan masa pajak pertambahan nilai. Yang kedua, ada rekapitulasi penyerahan dan perolehan. Di sini ada contoh dari dokumen penyerahan dan perolehannya. Yang ketiga yaitu ada daftar ekspor barang kena pajak berwujud, barang kena pajak tidak berwujud, dan atau jaminan kehilangan pekerjaan. Yang keempat yaitu ada daftar peninjauan kembali atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Di sini ada contoh dari dokumen faktur pajak standar. Yang kelima yaitu ada daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor barang kena pajak dan pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau kehilangan pekerjaan dari luar daerah pabean. Berikutnya yang keenam yaitu ada daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan barang kena pajak atau jaminan pekerjaan dalam negeri. Di sini ada contoh dari daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan barang kena pajak atau jaminan kehilangan pekerjaan dalam negeri. Selanjutnya yang ketujuh yaitu ada daftar pajak masukan yang tidak dikreditkan atau yang mendapat fasilitas. Berikut ada contohnya daftar pajak masukan yang tidak dikreditkan atau yang mendapat fasilitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hal-hal yang perlu diketahui, yang pertama wajib mengisi surat pemberitahuan tahunan
masa pajak pertambahan nilai 1111. Setiap pengusaha kena pajak wajib mengisi surat pemberitahuan tahunan masa pajak pertambahan nilai 1111, kecuali pengusaha kena pajak yang menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masuk. Khusus bagi pengusaha kena pajak yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah, yang bersangkutan melakukan penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah. Yang kedua, batas waktu penyetoran pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah, dan batas waktu serta tempat pelaporan surat pemberitahuan tahunan masa pajak pertambahan nilai 1111, dan bisa dibagi dua menjadi yang pertama, batas waktu penyetoran PPN atau PPN dan PPNBM. PPN atau PPNBM yang terutang dalam satu masa pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya. Penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja. Dan yang kedua, batas waktu pelaporan SPT masa PPN 1111. Itu bisa dibagi menjadi dua. SPT masa PPN 1111 harus disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhir masa pajak. 2. Pelaporan SPT masa PPN 1111 dapat dilakukan pada hari kerja. Cara pelaporan dan penyampaian SPT masa PPN 1111 itu ada SPT masa PPN 1111 dapat disampaikan oleh pengusaha kena pajak dengan cara manual. Yang pertama, ada manual, yaitu disampaikan langsung ke KPP. Manual yaitu disampaikan langsung kantor pelayan pajak atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan atau tempat lain yang ditetapkan dengan peraturan Dirjen Pajak dan atas penyampaian SPT masa PPN 1111. 2. Elektronik atau e-filing, yaitu melalui sistem online yang real time melalui satu atau beberapa pengusaha penyediaan jasa aplikasi atau ASP yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Untuk surat pemberitahuan tahunan itu dibagi menjadi dua, ada data elektronik dan form kertas. Data elektronik disampaikan secara elektronik dan secara manual. Form kertas disampaikan secara manual. Untuk SPT secara manual disampaikan langsung kepada KPP atau KP2KP, pos atau ekspedisi atau kurir. Untuk secara elektronik disampaikan melalui sistem online yang real time melalui website DJP perusahaan ASP. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.